Assalamualaikum teman-teman pecinta digital marketing dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya Kina di channel @kinaofficial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digital marketing matrix, supaya Anda dapat mengukur hasil dari digital marketing yang telah Anda buat sebelumnya, agar teman-teman dapat menentukan strategi digital marketing selanjutnya. Apakah kalian siap? Yuk kita belajar. Sebelum kita membahas lebih dalam digital marketing matrix, kita harus kenal dulu dengan yang namanya apa itu digital marketing matrix. Nah, digital marketing matrix ini adalah kumpulan nilai yang digunakan untuk mengukur dan melacak kesuksesan sebuah pemasaran produk menggunakan yang namanya digital marketing. Nah, pada umumnya pengukuran tersebut dilakukan dengan bantuan yang namanya tool, seperti contohnya ada Google Analytics. Nah, kemudian matriks yang diukur bisa menjadi petunjuk apakah upaya digital marketing yang telah kita lakukan berhasil atau tidak. Nah, jadi bisa untuk menentukan strategi-strategi berikutnya. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang matriks-matriks yang ada dalam digital marketing. Yuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe video ini supaya notifikasi video-video selanjutnya itu akan muncul di beranda kamu. Kurang lebih ada 15 digital marketing matrix yang wajib teman-teman ketahuin. Saya akan paparkan satu persatu dan dibagi ke dalam beberapa kategori. Contohnya yaitu website traffic matrix, kemudian ada engagement matrix, kemudian ada conversion matrix, dan juga ada revenue matrix. Nah, kita bahas satu-satu dari keempat yang namanya kategori ini. Jadi kategori yang pertama itu ada namanya website traffic matrix. Website traffic matrix ini berfokus untuk mengukur performa lalu lintas website sebagai pusat aktivitas bisnis online kita. Apa aja sih yang ada di digital marketing matrix? Nah, yang pertama itu ada namanya overall traffic. Overall traffic ini adalah jumlah keseluruhan traffic sebuah website, baik dari direct traffic, organic traffic, paid search, kemudian affiliate, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui metrik ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya tool digital marketing seperti Google Analytics, kemudian Ubersuggest, dan lain sebagainya. Ubersuggest itu disebut dengan traffic overview, sedangkan di Google Analytics itu disebut dengan acquisition overview. Terus lain juga memiliki nama yang berbeda-beda. Jadi teman-teman harus pelajari satu persatu kalau memang mau memfokuskan di bagian ininya terlebih dahulu. Tapi saya akan menjelaskan yang namanya traffic overview. Grafik overall traffic dapat menjadi pilihan utama untuk menentukan strategi apa yang harus teman-teman ambil ke depannya. Misalnya, contohnya saat traffic menurun. Jika traffic menurun dan penyebabnya adalah beberapa keyword kalah dari kompetitor, maka teman-teman harus melakukan yang namanya update konten atau audit konten atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saat traffic meningkat. Nah, jika banyak keyword mendapatkan ranking pertama di Google, lakukan yang namanya analisis tren untuk dapat memproduksi konten dengan topik yang berupa sesuai dengan tren. Pada praktiknya, akan banyak skenario yang bisa kita temukan. Nah, tetapi dengan memahami overall traffic di website, kita bisa tahu kondisi dan potensi traffic website kita. Nah, yang kedua yaitu channel matrix. Traffic yang masuk ke website kita dapat berasal dari beberapa sumber atau dari beberapa channel. Nah, masing-masing channel ini bisa menyumbang yang namanya banyak traffic dan juga bisa juga tidak. Beberapa jenis channel yang merupakan sumber dari traffic yaitu direct traffic yang langsung mengarah ke website karena pengunjung mengetikkan URL website kita, makanya dia langsung muncul website kita. Kemudian ada namanya paid search. Nah, traffic dan iklan yang dipasang di halaman pencarian Google, itulah namanya paid search. Kemudian ada affiliates. Ini adalah traffic dari rekan afiliasi kita menggunakan link unik. Nah, kemudian ada namanya other. Other ini adalah traffic dari sumber di luar sistem Google seperti email, media sosial, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya display. Display ini adalah traffic yang berasal dari
tampilan. Nah, tampilan dari ads. Nah, kemudian dengan mengecek channel matrix, kita dapat memperkirakan sumber nama yang paling potensial untuk menggiring traffic dan mana channel yang membutuhkan perbaikan. Biasanya website yang memiliki banyak direct traffic itu sudah cukup dikenal oleh pengunjung. Nah, kalau hal ini terjadi pada website kita, yang perlu dilakukan adalah terus menjaga branding bisnis. Jadi kita bisa juga membangun yang namanya upaya brand awareness melalui strategi konten dengan optimisasi SEO. Nah, sebaliknya kalau udah membangun upaya melalui paid search, nah tetapi tidak banyak traffic juga yang didapat, artinya strategi paid search ini itu harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga itu ada namanya new vs returning visitor. Apa sih maksudnya? Nah, pengunjung website kita itu terbagi menjadi dua, yaitu pengunjung baru dan pengunjung lama atau yang udah pernah datang. Nah, kalau pengunjung baru itulah disebut dengan new. Kalau pengunjung lama itulah disebut dengan returning visitor. Nah, new dan returning visitor ini akan dibedakan berdasarkan historis kunjungan ke website kita. Misalnya, kita menjalankan strategi email marketing. Ternyata banyak visitor baru dan returning visitor yang membanjiri website kita. Artinya, strategi marketing yang kita buat itu berhasil mendapatkan responsif positif dari audiens. Nah, mendapat visitor baru itu penting. Tapi untuk meningkatkan returning visitor juga memiliki banyak manfaat. Nah, kemudian apa sih tips untuk mendapatkan returning visitor? Nah, ada tips-tipsnya. Yang pertama, itu berikan pengunjung pengalaman menyenangkan ketika mengakses website kita. Misalnya dengan tampilan eye-catching atau navigasi yang mudah dan juga tombol-tombol yang mudah dipahami dan bahasa yang mudah dimengerti. Tips yang kedua yaitu selalu berikan konten terbaru agar pengunjung selalu ingin kembali ke website kita. Kemudian yang ketiga, tingkatkan upaya email marketing dengan menawarkan konten-konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Jadi email marketing ini sangat berperan aktif ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada namanya exit rate. Apa sih exit rate ini? Exit rate ini yaitu menunjukkan berapa kali visitor mengunjungi suatu halaman ke halaman lain hingga meninggalkan yang namanya website. Misalnya, visitor masuk ke website dari landing page, lalu ke halaman ebook dan visitor mengklik tombol download. Ketika diminta untuk mengisi formulir atau form, ternyata visitor menutup halamannya. Nah, exit rate ini dapat memberikan gambaran performa halaman website. Semakin tinggi persentase exit rate di sebuah halaman, kemungkinan semakin memerlukan yang namanya perhatian. Kenapa sih visitor pergi dari halaman ini? Nah, itu harus kita cari tahu. Kita dapat melihat yang namanya exit rate matrix ini dari tool digital marketing seperti Google Analytics yang udah ditempatkan di exit rate sebagai salah satu indikator performa di website. Dari exit rate, kita dapat kembali mengevaluasi halaman yang paling sering ditinggalkan visitor. Misalnya, mengaudit dari segi kecepatan, tampilan, hingga memperbarui konten di halaman blog tertentu agar lebih menarik. Kemudian ada jenis kategori yang kedua, yaitu engagement metric. Engagement metric ini manfaatnya yaitu untuk mengatur interaksi antara audiens dengan digital marketing yang udah kita jalankan. Nah, beberapa digital marketing metrics yang terkait dengan engagement yaitu bounce rate. Bounce rate ini apa sih? Bounce rate ini adalah persentase visitor yang meninggalkan halaman website kita tanpa melakukan apapun, baik itu mengisi formulir atau mengklik CTA atau berlangganan di newsletter hingga melakukan yang namanya pembelian. Nah, jika bounce rate tinggi akan semakin kecil upaya kita untuk menggiring konsumen untuk membeli produk yang kita buat atau sekedar mendapat leads. Nah, selain itu, kalau pengunjung berasal dari Google, maka website kita akan dianggap tidak cocok dengan kebutuhan audiens.
bisa-bisa Google tidak akan merekomendasikan website kita untuk kebutuhan serupa di mesin pencari. Nah, untuk itu, untuk mengupayakan agar bounce rate yang rendah ini sangat penting. Nah, jika teman-teman mau melihat langsung tampilan dari bounce rate, mungkin nanti kita bakal melakukan namanya kelas langsung. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa bounce rate bisa tinggi. Apa sih sebabnya? Nah, karena yang pertama konten tidak sesuai dengan kebutuhan visitor. Kemudian yang kedua, visitor mampu mendapatkan informasi dengan cepat. Setelah dia dapat yang namanya informasi, ya udah dia tinggalkan website kita. Kemudian kualitas tampilan website ataupun konten yang rendah. Solusinya apa? Solusinya kita perlu menemukan manakah halaman dengan bounce rate yang tinggi dan mulai mencari penyebabnya. Kita juga bisa membuat dalam sebuah prioritas terdasar yang paling tinggi. Nah, setelah itu barulah kita bisa berupaya untuk menurunkan tingkat bounce rate dengan meningkatkan yang namanya kecepatan website, membuat desain mobile friendly, dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka juga meninggalkan dari website kita karena tampilan yang tidak mendukung. Hasil website yang mereka temukan itu landing page yang berantakan. Selanjutnya itu ada namanya average time on page. Apa sih time on page ini? Time on page ini adalah matriks yang menunjukkan lamanya visitor berada di sebuah halaman website kita. Kemudian bagaimana matriks kita ini bisa berkaitan dengan engagement. Nah, ketika teman-teman atau ketika kita membuat sebuah konten blog dan audiens membaca konten tersebut sampai habis, nah hal itu menunjukkan engagement kita itu tinggi. Nah, engagement ini adalah sebuah halaman yang bisa dihitung dan rata-rata waktu kunjungan per halaman dari setiap pengunjung atau disebut dengan average time on page. Rumusnya itu adalah total dari time on page per total page view dikurang total exit. Itulah rata-rata dari time on page. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan ketika mengaudit konten? Yang pertama, sesuaikan konten dengan tahapan marketing funnel, baik awareness, consideration, purchase, retention. Yang kedua, yaitu optimasi kembali konten kita dari SEO, baik off-page dan juga on-page. Kemudian setting semua link keluar menjadi open in a new window agar mencegah pengunjung pergi ke halaman lain. Kemudian gunakan yang namanya embed untuk video pendukung di dalam blog post supaya visitor nggak harus pindah halaman untuk melihatnya. Jadi tetap di halaman kita. Selanjutnya yaitu page views per session. Page view per session ini apa sih? Yaitu jumlah rata-rata halaman yang dilihat visitor dalam satu sesi kunjungan. Metrik ini dihitung ketika seseorang berkunjung ke halaman situs kita dan tidak langsung keluar, melainkan masuk ke halaman-halaman website kita yang lain. Nah, semakin banyak halaman yang dikunjungin dalam sekali akses, maka semakin tinggi juga page views per session yang kita dapat. Jika angka matriks kita tinggi, artinya pengunjung tertarik dan membutuhkan yang namanya konten di situs kita. Kalau udah begitu, kita bisa memanfaatkan beberapa peluang. Contohnya, meningkatkan traffic di konten lainnya dengan internal link, atau mengumpulkan leads dengan membagikan ebook gratis, subscription, newsletter, dan lain sebagainya. Dan juga bisa menggiring visitor website ke landing page untuk membeli produk atau layanan kita. Nah, ada juga cara supaya pengunjung itu betah melihat lebih banyak halaman di situs website kita, yaitu yang pertama caranya membuat konten yang menarik, edukatif, dan mudah dipahamin. Kemudian yang kedua, buat alur customer journey sehingga kita dapat mengetahui pola pikir dan memberikan konten sesuai dengan kebutuhan visitor. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan link internal di setiap konten supaya visitor dapat membuka banyak halaman dengan mudah. Selanjutnya yaitu memaksimalkan responsif agar visitor nyaman dalam mengakses halaman dari device kita yang manapun. Kemudian yang selanjutnya yaitu impression. Impression ini apa sih? Impression ini adalah matriks untuk mengukur total orang yang melihat konten kita atau sering kita dengar dengan viewers.
Nah, dalam digital marketing ini dapat ditentukan dalam semua channel marketing seperti Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, dan juga website. Dengan impression, kita dapat mengetahui berapa kali halaman dari hasil penelusuran Google ini digunakan atau dilihat oleh pengguna. Jika persentase CTR-nya kita rendah, itu artinya upaya untuk mengajak orang untuk melihat landing page kita itu sudah cukup baik. Tapi tidak banyak yang tertarik untuk melakukan yang namanya pembelian. Dari situ kita bisa mengatur yang namanya strategi untuk optimisasi conversion. Optimisasi conversion ini bisa kita lakukan contohnya untuk membuat yang namanya landing page yang menarik untuk memikat calon konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu engagement rate. Engagement rate ini adalah matriks untuk mengukur seberapa aktif visitor dengan konten yang kita buat. Matriks ini bisa diterapkan untuk berbagai platform digital marketing, contohnya media sosial. Nah, engagement ini mengukur interaksi yang dilakukan oleh audiens terhadap bisnis kita. Sebagai contoh, jika di media sosial, engagement rate akan mengukur matriks berupa likes, comment, share. Nah, bukan jumlah yang namanya followers. Persentase engagement rate di sosial media yaitu like tambah comment tambah share per total viewers kali 100%. Sedangkan di website, engagement rate yang dikalkulasikan di sesi yang melibatkan pengguna dan dibandingkan dengan pengunjung website, yaitu persentase engagement rates di website atau di aplikasi, yaitu dari user dibagi total dari user dikali 100%. Itulah rumus untuk mencari engagement rate dari website. Kemudian yang selanjutnya yaitu conversion metric. Conversion metric ini yaitu mengukur banyaknya tindakan target konsumen yang sesuai dengan tujuan strategi bisnis kita. Misalnya membeli produk, mendaftar keanggotaan, dan lain sebagainya. Pada hal ini yang perlu diukur digital marketing matriksnya yaitu click through rate atau CTR. Nah, CTR ini adalah rasio jumlah klik terhadap impression dengan metrik yang kita buat. Kita juga bisa mengukur berapa persen efektif konten digital marketing kita. Caranya untuk menemukan CTR yaitu total clicks per impression atau total klik dibagi impression dikali 100%. Nah, sebagai contoh, kita memiliki konten blog dengan keyword yaitu cara membuat blog. Ternyata promo post tersebut dilihat oleh 100 orang dan yang mengklik link tersebut sebanyak 10 orang, maka CTR-nya adalah 10%. Nah, CTR ini sangat bergantung pada impression dan klik. Jadi pastikan konten kita mendapat banyak impression terlebih dahulu, baru dioptimasi agar mendatangkan yang namanya klik untuk meningkatkan CTR kita. Nah, untuk meningkatkan CTR kita ini juga kita bisa mencoba jenis ads atau iklan yang berbeda-beda. Tujuannya agar kita dapat memetakan iklan seperti apa yang efektif untuk menjangkau visitor kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu CPC atau cost per click. Nah, CPC ini adalah digital marketing matrix yang menghitung biaya yang harus kita bayar untuk setiap klik iklan yang kita tampilkan. Nah, untuk mengetahui berapa biaya setiap iklan yang kita dapatkan per klik, itu kita bisa menghitungnya dengan rumus cara mencari cost per klik yaitu cost dibagi clicks. Nah, itulah kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, jadi kita bisa tahu setelah menghitung yang namanya CPC, apakah CPC yang kita gunakan itu adalah CPC termurah untuk mendatangkan klik atau tidak. Untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam CPC, kita bisa melakukan yang namanya pertama membuat buyer persona dengan spesifik supaya iklan kita itu tepat sasaran. Yang kedua, membuat teks copy iklan yang menarik dengan teknik copywriting. Kemudian yang ketiga, mengoptimasi landing page. Dan yang keempat, mengidentifikasi keyword yang relevan agar menambah peluang tayangan iklan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu cost per lead atau CPL. Nah, CPL ini dihitung berdasarkan klik, hampir sama dengan yang namanya CPC tadi. Nah, CPL ini atau cost per lead menghitung biaya per leads atau user potensial. Nah, maka dari itu
kita perlu mempertimbangkan biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan leads atau user potensial baru. Cara menghitungnya yaitu CPL atau cost per lead, yaitu total cost campaign dibagi total leads dari campaign. Misalnya kita mengalokasikan anggaran sebesar Rp100.000 untuk sebuah iklan. Ternyata kita mendapatkan 50 leads. Maka biaya yang kita keluarkan itu setiap leads adalah Rp2.000. Nah, itulah supaya kita bisa mengetahui berapa biaya yang kita keluarkan, apakah besar atau kecil, untung atau tidak dengan yang kita lakukan. Kemudian ada lagi marketing matrix yang selanjutnya yaitu conversion rate. Conversion rate ini adalah matriks yang mengukur efektivitas landing page kita dalam membuat pengunjung mengklik tombol CTA, melakukan pembelian, mendownload e-book, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa tahu berapa persen pengunjung website kita yang melakukan konversi. Ini bagi website yang dia melakukan yang namanya ada pembelian di situ atau ada daftar keanggotaan di situ. Nah, ini sangat berlaku. Cara menghitung conversion rate yaitu total visitor yang melakukan conversion dibagi total visitor keseluruhan dikali 100%. Maka kita bisa dapat yang namanya conversion rate. Misalnya contoh ada 100 pengunjung di halaman e-book kita. Nah, ada 10 orang yang melakukan download e-book kita, maka conversion rate-nya adalah 10%. Nah, begitulah cara kita menghitungnya. Nah, agar persentase conversion rate kita meningkat, kita bisa melakukan yang namanya, pertama kita bisa memaksimalkan CTA dengan kalimat yang persuasif dan relevan. Kemudian melakukan yang namanya A or B testing untuk memilih versi desain terbaik. Nah, kemudian yang ketiga itu memantau dengan conversion tracking, perubahan dari tingkat konversi yang kita buat. Jadi jangan dibiarin gitu aja ya teman-teman. Kalau misalkan conversion CTA-nya itu rendah, kategori yang selanjutnya yaitu adalah revenue matrix. Sesuai dengan namanya, revenue matrix ini digunakan untuk menganalisa keberhasilan penjualan produk kita. Nah, setidaknya terdapat yang namanya 3 matriks yang paling penting yang harus kita pahami dalam revenue matrix. Yang pertama yaitu Customer Acquisition Cost atau CAC. CAC ini adalah matriks untuk mengukur biaya untuk mendapatkan seorang konsumen. Untuk mengetahui CAC dari website kita itu cara menghitungnya yaitu total biaya marketing dan sales itu dibagi total konsumen baru. Misalnya total biaya marketing kita itu Rp100.000. Nah, kita baru mendapat 10 konsumen. Jadi CAC-nya adalah 10.000 karena 100.000 dibagi 10. Jadi total CAC kita 10.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu Return on Ad Spend, ROAS. Return on Ad Spend adalah metrik untuk mengukur keuntungan setelah memasang iklan. Contohnya teman-teman memasang iklan untuk menjual produk. Nah, kita bisa menghitung keuntungannya. Dengan metrik ini kita dapat menganalisis dan mengevaluasi efektivitas iklan kita. Efektivitas iklan kita yang menghasilkan pendapatan dari berbagai channel. Untuk menghitung ROAS yaitu caranya revenue dibagi total biaya iklan dikali 100%. Contohnya kita mengeluarkan uang senilai Rp100.000 untuk iklan dan mendapat yang namanya pemasukan senilai Rp300.000 dari iklan tersebut. Maka untuk menilai ROAS-nya yaitu senilai Rp300.000 dibagi Rp100.000 dikali dikali 100%. Hasilnya yaitu 300%. Nah, ini berarti strategi iklan yang kita buat itu berhasil dan perlu dilanjutkan. Yang selanjutnya ini yaitu Return on Investment atau ROI. Nah, Digital Marketing Matrix ini yaitu dapat menghitung yang namanya laba atas investasi dari digital marketing yang telah kita jalankan. Semakin tinggi ROI-nya, maka semakin besar keuntungan yang kita bisa raih. Cara menghitung ROI yaitu laba bersih dibagi total biaya marketing dikali 100%. Contohnya, dalam 1 tahun, keuntungan bersih yang kita dapat yaitu Rp200.000 dengan total biaya marketing senilai Rp100.000. Maka total ROI-nya adalah 50%.
Jadi kita dapat simpulkan bahwa digital marketing menyumbang 50% dari total pemasukan kita. Itulah tadi jenis-jenis dan cara menghitung dari digital marketing matrix. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi dari iklan yang udah teman-teman buat, dari website atau landing page yang udah pernah teman-teman buat. Jadi teman-teman bisa memperbaiki dan melakukan langkah selanjutnya untuk yang namanya digital marketing. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia digital teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau ingin video-video yang lebih dalam lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk prakteknya langsung itu teman-teman bisa langsung praktek, karena tadi yang saya sampaikan itu adalah rumusnya langsung dan juga pengertian dari bahasa digital marketing matrix, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.